Inilah detik-detik kapal patroli KN Gajah Laut 404 yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan, Menteri Amran. Katanya banyak beras, tapi selundup beras dari Malaysia. Katanya mau stop ekspor ke Malaysia. Konoha oh Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas beras yang katanya di Malaysia gak ada, yang ada di Indonesia berlambak macam itu para sahabat. Dan nyatanya para sahabat, ini hanya fiktif belaka yang katanya menteri daripada Malaysia datang ke sana untuk berbicara tentang untuk mengekspor beras daripada Indonesia ke Malaysia. Dan ternyata para sahabat, di sisi gelapnya di perbatasan sana, di perbatasan di Kalimantan sana para sahabat, ada penyelundupan beras subsidi dan juga gula daripada Malaysia, dan jumlahnya tak sedikit para sahabat. Itu kok kayak kebalik gitu di media sosial, di media sosial katanya Malaysia datang mengemis untuk meminta-minta ke Indonesia macam itu. Tapi kalau nengok sebuah video ini para sahabat, malu para sahabat, malu semalu-malunya. Apa ini hanya berkuar-kuar di media sosial ini beras di Indonesia berlambak? Nyatanya di belakang layar di perbatasan sana masih mencuri barang subsidi, barang kawalan dari Malaysia ke Indonesia. Bahkan sudah ditangkap para sahabat. Itu ketika dalam video itu kapalnya yang membawa mencuri barang beras subsidi dari Malaysia dan juga gula. Tak sedikit, bahkan ada ton para sahabat, sampai tan macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita kuliti fakta yang berlaku di lapangan sekarang. Ini dia videonya. Let's go. Gila nggak? Malaysia kesini tergopoh-gopoh, menangis seperti pengemis, minta beras sama Menteri Amran. Menteri Amran, kasihan kami mau makan, Menteri Amran. Kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat, dan juga insya Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama. Ya tentu saja ya, pemerintah kita itu bilang, Menteri, sorry banget, kita memprioritaskan perut rakyat Indonesia dulu. Sorry banget, ini juga kejadian loh, di India juga gitu. Dulu kita sempat mau impor, tapi negara-negara seperti India menutup stok beras mereka. So itu dilakukan sama kementerian kita. Jadi di situ lo bisa lihat ya, jadi kenyataan apa yang dibilang Lawrence Wong. Tetapi ya berbahagialah rakyat Malaysia, karena ternyata Presiden Prabowo memiliki belas kasihan ya. Tetapi poin yang gue mau bilang di sini apa? Bahwa memang betul negara-negara makin memikirkan tentang dirinya sendiri. Kalau Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Dalam paparan Rapat Kerja Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 2025 di Auditorium Kementan Selasa siang, Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras,
karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Malaysia, saudara kita, memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersahabat. Kemudian yang kedua, Menteri Pertanian Jepang tanggal 9 juga datang, karena harga beras di sana hampir 100.000 per kilogram, 90.000 per kilogram. Di Malaysia juga cukup tinggi dan semua kekurangan beras di Malaysia hanya memenuhi kebutuhannya. Pemerintah minta warga jangan boros makan nasi. Pemerintah memang benar agar Indonesia tidak impor beras lagi. Jadi mulai sekarang harus irit makan. Jika tidak, kita akan terus ketergantungan. Ya, pemerintah benar-benar nggak masuk akal. Jika masalahnya adalah permintaan beras semakin tinggi, bukankah jalan keluarnya adalah dengan memperluas lahan sawah? Kok malah minta batasin makan? Gini loh Pak, realitanya memang terjadi tren penurunan jumlah petani. Generasi saat ini melihat petani adalah profesi yang menyusahkan, masalah pupuk mahal, harga yang tidak sebanding, bahkan cenderung banyak ruginya. Karena itu, fokus pemerintah seharusnya menciptakan daya tarik generasi saat ini dengan profesi bertani. Murahin pupuknya, hilangin brokernya, stabilkan harganya, bukan malah minta agar masyarakat membatasi makanannya. Pesan saya satu Pak, masalah terbesarnya sebenarnya ada di diri Bapak yang selalu mencari alasan dengan mengkambing hitamkan masyarakat agar memuluskan kebijakan impor beras. Gimana tanggapan kalian? Apakah kita akan kurus mendadak maksudnya? Apakah pemerintah beneran bakal membatasi beras atau justru pemerintahnya yang sebaiknya diganti karena selalu mencari kambing hitam? Debat tetap pakai adab. Pemirsa, ratusan karung beras dan gula pasir subsidi yang diduga ajan diselundupkan dari Malaysia ke Tarakan melalui pelabuhan di Nunukan berhasil digagalkan kapal patroli KN Gajah Laut 404. Inilah detik-detik kapal patroli KN Gajah Laut 404 yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia. Ratusan karung beras dan gula pasir tersebut diduga akan diselundupkan ke wilayah Tarakan. Penangkapan dilakukan petugas di sekitar perairan Sungai Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pengungkapan berawal dari hasil pemantauan IMIK dan masyarakat, serta Satgas TNI yang diterima KN Gajah Laut 404 mengenai adanya dugaan aktivitas penyelundupan barang pokok bersubsidi di wilayah tersebut. Setelah melakukan pengejaran dan pemeriksaan, petugas berhasil menghentikan sebuah kapal kayu KM Lintas Samudra 07 yang diduga milik anggota Polairut berinisial L. Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal, tim menemukan sebanyak 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pek gula pasir sebesar 14,6 ton. Seluruh muatan tersebut tidak disertai dokumen resmi seperti surat persetujuan berlayar, dokumen muatan, dokumen import barang, surat izin usaha perdagangan. Tim Liputan Surya Borneo TV melaporkan. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat, jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana Bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia karena iklim ekonominya dianggap lebih aman.
Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Dari segi beras yang katanya berlambak di Indonesia, tapi kenapa di perbatasan itu kok masih mencuri punya Malaysia? Malaysia yang punya dicuri loh. Bahkan di Malaysia saja orang yang bekerja seperti seperti TKI dari Indonesia, dari Bangladesh, bahkan dari mana semua, dari Myanmar, selalu tidak diperbolehkan untuk memakai barang-barang subsidi. Itu miliknya warga tempatan. Tapi lain pula ini, malah diselundup ke Indonesia. Yang katanya Indonesia yang selalu berlebih-lebihan di media sosial, katanya berasnya berlambak. Bahkan kita akan stop ekspor ke mana-mana negara hanya untuk keseluruhan negara Indonesia saja, macam itu di dalam media sosial. Tapi di belakang, di perbatasan sana, mereka mencuri beras daripada Malaysia dan juga gula diselundup ke negara Indonesia. Kan ada apa para sahabat? Ini kan kayak aneh ya, macam itu. Bahkan ada sebuah di parlemen, di kementerian macam itu, di macam parlemen macam itu, semacam rapat meeting macam itu DPR mengucapkan di sana, kami sangat kasihan. Kadang saya pun satu malam di sana makan beras yang sudah basi, yang sudah rusak macam itu. Mungkin sudah rusak macam itu kan, dia macam story, cerita dalam story dalam hidup mereka macam itu. Dan saya sangat disayangkan di orang di perbatasan sini dan masih saja NKRI dan perutnya itu ke Malaysia macam itu para sahabat. Seolah-olah Malaysia itu yang yang mengenyangkan perut mereka. Di Indonesia itu hanya NKRI saja, tapi tidak bisa dipenuhi dengan kebutuhan ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat, dan hanya di media sosial yang katanya berlambak beras macam itu, yang katanya Malaysia krisis beras. Tapi sekarang ini kebalik kalau nengok sebuah video ini para sahabat. Makanya jangan terlalu sombong kepada negara yang sudah maju macam itu para sahabat. Kita itu seharusnya mencontoh apa-apa dengan negara yang sudah maju macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.